Film diawali diperlihatkan pasukan militer yang sedang baku tembak. Rangers have led the Diketahui tim militer ini tak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Pasukan ini bernama Rangers. Ranger objective and complete its mission. Di lain waktu, para komandan menyambut kepulangan para Rangers. Rangers lead the way. Terlihat pria tampan gagah berani bernama Cameron Poe. Setelah upacara penyambutan, Poe bergegas pulang menemui istrinya. Diketahui istrinya bernama Trika. Dengan peluk mereka melepaskan rindu. Tak lama setelah itu, ada seorang pria menegur mereka dengan kata-kata yang menyinggung. Hey, how about join me and the boys for cold? Your Captain Huckleberry here. Regular hound dog. It's like you lost Vietnam. Poe terlihat kesal dan ingin mengajar pria ini. Tetapi istrinya menenangkannya. Hey, Cameron, no, it ain't worth it. Come on, Daddy, let's stay. Poe pun terdiam dan kembali melepas rindu. Maybe the army would make that guy grow up. Adegan berganti di sebuah parkiran dan turun hujan deras. Poe dan istrinya berjalan menuju mobil. Belum sempat buka pintu, 3 orang yang tadi menegur Poe mendatanginya. You need a little help escorting your old lady home. Kembali mereka memprovokasi Poe. Dan akhirnya Poe yang sudah kesal memutuskan untuk berbaku hantam. Di sini Poe dikeroyok, istrinya yang panik berlari meminta tolong. Sebelum pertolongan datang, Poe sudah berhasil mengalahkan mereka dan membuat salah satu dari mereka tewas. You son of a bitch. Poe yang shock dan dia tahu konsekuensinya pasti pada ranah hukum. Cameron, this guy's dead. Di keesokan harinya, Poe diadili di pengadilan. Poe dikatakan bersalah walau alasannya untuk membela diri. Your military skills, you are a deadly weapon. It is the order of this court that you be remanded to a... Dengan berat hati, Poe dan istrinya harus menerima keputusan hakim. Setelahnya, Poe dibawa ke penjara federal, di mana di penjara ini banyak penjahat kelas kakap yang memiliki kasus besar. Hari-hari di dalam penjara ia lalui dengan tak lupa memberikan surat kepada sang istri Dearest Trisha, I think of you always. dan meminta maaf pada istrinya karena tidak bisa melihat proses kelahiran anaknya. Now our daughter, beautiful Casey. Di penjara, Poe bersahabat dengan pria bernama Baby O. Dia adalah teman satu selnya. Di beberapa hari berikutnya, Poe mendapatkan surat karya buah hatinya. Here is Miss Gordon. She is nice. Casey, it was so good to read your letter. Setelahnya, hari ulang tahun anaknya tiba. Di sini, Poe diberikan sebuah boneka kelinci. I'm bringing her a gift now, can I? But that's a bunny rabbit. Setelah penantian lama, Poe mendapatkan surat bebas lalu dibacakan oleh sahabatnya. Cameron Poe, eligible to be paroled. Poe merasa senang dan sedih karena harus berpisah dengan Baby O. It's your date someday, baby. Like at this new prison you're going to. I'm going home, son! Dibarengi dengan itu, para tahanan yang memiliki hukuman berat dipindahkan dengan kendaraan khusus dan kawalan bersenjata. These guys are lifers. That's wrong. Pure. Terlihat agen Vincent Larkin sedang membacakan profil dan sertifikasi para tahanan kelas kakap ini. What the fuck is Garrulous? With Dictionary Boy. Diawali dengan tahanan bernama William Bedford, si pembunuh massal, dengan kasus pembunuhan berantai, bahkan istrinya sendiri juga dia bunuh. Parents, her brothers, her sisters, even her dog. Scan them. Setelahnya ada Nathan Jones, seorang pasukan gerilya kulit ireng yang melancarkan pengeboman di sebuah acara Asosiasi Nasional USA. Times called it a wake-up call for the black community. Napi berikutnya, Cyrus Grissom the Virus, dia adalah paket komplit dengan kasus membunuh, mencuri, memperkosa, memeras, menculik, bahkan ia juga membunuh 11 napi dalam penjara. Likes to brag that he killed more men than Campbell. Poster child for the criminally insane.
Po tiba dan di sini agen lain menanyakan kasusnya dan Larkin menjawab bahwa Po hanya penumpang pulang ke Carson City karena dia dibebaskan bersyarat. Okay, let's do it. Satu persatu para napi dipindahkan. Sebelum pesawat berangkat, Duncan Mallow mengirim anggotanya bernama Billy untuk menyamar sebagai narapidana dan ditugaskan untuk mengamankan pemindahan narapidana. Okay. So, sweetheart. William, Nathan, Cyrus adalah 3 penjahat paling berbahaya. Aldo interviewee. Di saat pesawat lepas landas, mereka bertiga melancarkan aksinya untuk melepas bargol dengan jarum pentul yang mereka simpan. Sedangkan Pinball berusaha mengalihkan perhatian para penjaga dengan mengeluarkan cairan di dalam mulutnya dan membakar napi di sebelahnya. If you come through this all right? Ketika para petugas panik berusaha memadamkan api, Pinball langsung mengambil kunci sel. Setelah mendapatkan kuncinya, Pinball membuka sel William dan Cyrus. Setelah mereka bertiga keluar, pertikaian semakin besar. Dan mereka berhasil menguasai pesawat dengan menyandra para opsir dan membunuh sebagian dari mereka. Say there was a disturbance, but everything's under control. Mereka juga melepaskan napi yang lain untuk menambah koloni. Welcome to Con Air. Think you're free? You're not. Agen Billy tidak tahan dan mulai memberikan ancaman. Billy berkata bahwa dia adalah agen yang menyamar. Keep cool, Bob. Yeah, that's the fuck I am. Po coba memperingatkan Billy, tapi naas dia sudah ditembak oleh William dan tewas. Fly you boys commercial. Your little boyfriend right now. Shoot him. I think you should just stop. Mereka berencana untuk menurunkan para tahanan agar para polisi di Carson City tidak curiga. Baby O menyarankan Po untuk ikut dengan salah satu napi tersebut. Tetapi Po menolak karena ingin keluar dengan Baby O. I'm dead in 2 hours. No. Adegan berpindah kan di sel baru. Para opsir mulai curiga dengan keanehan ini dan memanggil agen Vincent. Weird shit down here. Para opsir diberikan bukti keanehan pada Vincent dengan menyatukan sebuah gambar menjadi rangkuman kata yang ternyata sebuah kode. Last Supper. Media. Except Agen Vincent langsung ngeh dan menyuruh para opsir tidak menyentuh apapun. here. Don't touch anything. Tetapi di sini seorang opsir ngeyel dan malah membuka sebuah kotak yang berisi bom dan meledak. Scene berubah, terlihat para napi yang tertutup mukanya diturunkan. Po yang memiliki rencana menempelkan alat perekam milik Agent Billy ke seorang opsir yang dijadikan tahanan palsu. Where'd you put my daughter's picture, you shit-eating pig? Nathan yang menyamar sebagai petugas opsir mengatakan kepada petugas lain bahwa mereka sengaja menutup wajah para napi agar mereka tidak melawan dan banyak bicara. Dan tahanan pun dimasukkan. Diketahui tahanan yang bernama Swamp King bisa menerbangkan pesawat dan dia bergegas ke dalam kokpit dan mencabut sinyal GPS. Orange. Setelahnya meminta Pinball memindahkan GPS-nya ke sebuah pesawat lain. It's amazing the shit you know. That's right. Di waktu bersamaan, para petugas mencari tahanan ke dalam mobil. Tetapi ada seorang polisi yang melihat alat perekam yang dipasang Po tadi. Got a situation here, sir. Pihak kepolisian langsung bergegas menyerang pesawat tersebut. Cyrus dan kawan-kawannya yang menyadari itu bergegas menerbangkan pesawatnya. Won't be long now.
Pinball yang masih di luar pun mencoba mengejar mereka. Hey, Pinball! Hey! Pada akhirnya mereka berhasil lolos. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Swan menemukan kesalahan pada pengerakan otomatis ban dan memberitahu Cyrus. Gear ain't all the way up. Look out the gear. Cyrus menyuruh Nathan untuk mengecek. Nathan mengajak Po untuk ikut dengannya. Cyrus wants you to check out the landing gear. Setelah turun, mereka menemukan mayat Pinball yang terjepit di dalam ban pesawat. So that's what happened to Pinball! Loose, he's slowing us down! Saat Nathan sedang sibuk memeriksa barang para napi, Po mencoba menulis pesan untuk agen Vincent di baju Pinball sebelum mayatnya dijatuhkan ke bawah. Gotcha. Pinball! Scene berganti, terlihat agen Vincent yang bertanya-tanya kepada istri Po. Kenapa Po tidak ikut turun ke Carson City dan malah menyelipkan sebuah perekam ke seorang napi. Doing we can to get the plane down. Had an opportunity to get off the plane and he didn't do it. Maybe help me figure out. Istri Po menjawab bahwa ia tidak tahu maksud dari suaminya tersebut. He's been waiting for this day for 8 years. He's not gonna... Tak lama berselang, agen Vincent menerima sebuah telepon dari kepolisian lain bahwa mereka menemukan mayat yang terjatuh dari langit yang bertuliskan nama Vincent dan sebuah bandara liner. Got your name written all over it. Lerner Airfield. They're turning around. Bergegas, agen Vincent langsung berangkat menggunakan mobil rentalannya. Men should proceed with extreme caution. Di sisi lain, agen Dansan dan atasannya mencoba mengejar pesawat tersebut dengan mengikuti GPS-nya. Tanpa mereka sadari, ternyata yang mereka kejar adalah pesawat komersil yang tadi dia pasang GPS oleh Pinball. Next flight's below to your... Holy shit! Abort, abort, abort! Scenic tour. Shit! Mereka bergegas berbalik ke bandara Lerner sesuai instruksi agen Vincent. We need to get to Lerner Airfield now! William yang penasaran dengan Po melihat masa tahanan Po. William menemukan surat bebas tahanan milik Po. Secara bersamaan, Po membuntut dan terjadi baku hantam di sini. William tertusuk dan tewas. Die, punk! Adegan berpindah pada agen Vincent yang telah sampai di bandara Lerner. Di kolong meja agen Vincent mendapati tetesan darah dari penjaga yang sudah tewas. Akibatnya pesawat tidak bisa mendarat dengan mulus dan hampir saja menabrak tangki bahan bakar. Tower, are you there, Phil? I'm landing. Setelah itu, dipastikan pesawat aman, para napi bergegas turun dan merasakan kebebasan. Thank you for choosing Con Air. Nathan langsung bergegas dan menanyakan pesawat yang akan mereka tumpangi selanjutnya kepada Francisco. Francisco menjawab dalam perjalanan. Cyrus yang merasa curiga menarik Francisco agar dia tidak lari kemana-mana. Di dalam pesawat, terlihat Po yang ingin membawa Baby O turun. Tetapi Baby O menolak karena penyakit tuanya kumat. Lantas menyuruh Po keluar sendirian. Po tidak mau dan memilih mencari suntikan untuk mengobati Baby O. Just go. I'm gonna get you that needle. Hang on, don't die on me. Di bawah pesawat, Po melihat lalu menghampiri Nathan yang sedang mengeksekusi para napi yang menurutnya tidak berguna. Think you're doing? I'm off pigs. Po beralasan bahwa mereka dapat berguna untuk menarik pesawat ketika mereka tidak mendapatkan sebuah pesawat yang bisa ditumpangi. In the brain base, every one of these fuckers. Why would he sweat about killing some hired guns? Bersamaan dengan itu, Cyrus datang dan membenarkan saran dari Po agar dia tidak membunuh para tahanan itu. Cyrus, this is your barbecue, man, and it tastes good. Put the gun down, Nathan. That's right. Get back there and dig the plane out. Setelahnya, Po segera mencari obat-obatan. Lagi asik mencari obat, Po diserang dari belakang oleh seorang pria.
You fire that weapon. Agen Vincent muncul membantu melawan pria ini. Setelah berkelahian usai, Po dan Vincent malah mau adu bedil karena mereka belum sempat kenalan. Agen Vincent menurunkan senjata dan mulai berbicara pada Po. Dia bertanya apa rencana berikutnya. Agen Vincent mengatakan bahwa para pasukan akan segera sampai di Bandara Liner. You're a free man, Poe. Can't trade a friend's life for my own, Larkin, that's all. You're not such a bad guy, just always... Goodbye, Larkin. A fallen man behind. Di sisi luar terlihat Cyrus dan kawan-kawan sedang asik gotong royong. Dibarengi dengan para anggota tentara yang sedang sampai. Seketika Francisco langsung bergegas ke arah pasukan obat-obatan. Dan ternyata di dalam area ini ada sebuah pesawat yang menjemput dirinya. Ini adalah rencana sejak dari awal tadi. Francisco langsung menyuruh pilot untuk menerbangkan pesawat tanpa aba-aba dari Cyrus. Di saat pesawat lepas landas, Agen Vincent keluar menghentikan pesawat ini menggunakan alat berat di sekitar. Pesawat terbelah menjadi dua dan menabrak tangki bahan bakar. Cyrus yang sudah jengkel sama Francisco langsung membakar dia bersama pesawatnya. We were coming to get you. Looks like you missed your connection. Adegan berikutnya, Cyrus bergegas menyiapkan persenjataan untuk perang dengan tentara. Cyrus memberikan instruksi pada para napi agar mereka dapat mengantar para pasukan itu. The convoy will enter the boneyard. Actually, we take out the first car, filled with lots and lots of dead. Set everybody in their position. Bring me those propane tanks. Baku tembak pun terlaksana. Come on, little piggy. Now. Pada akhirnya, mereka pun berhasil memperlambat gerak para pasukan militer ini. Berubah kepada Po yang sudah menemukan obat untuk Baby O. Cameron segera datang pada Baby O dengan melewati peperangan yang sedang berlangsung. Di dalam pesawat, Baby O melihat ada napi yang memaksa opsir cewek berkuda-kudaan. Ia ingin menolong opsir ini dengan berusaha menggapainya dengan menyeret badannya. 24. You wanna fight somebody? Beruntung, Po datang tepat waktu dan seketika menghancar napi Honey ini. Di sisi lain, Swain berhasil membawa pesawat ini terbang dengan memaksanya. Lantas, ikatan yang dikaitkan oleh Po terlepas dan membuat mobil Agen Vincent ikut terbang. Isn't that your car, Malloy? Di dalam pesawat, mereka merayakan keberhasilan kabur dari pasukan militer. Nathan memberikan sebuah kertas kepada Cyrus. Tiba-tiba, ia menarik seorang opsir tadi dan menodongkan pistol kepadanya. Hal ini digunakan untuk melihat respon dari Po. The authorities at Carson City been killed poor Billy Bedlam. Do we flush a tradesman who is not? That would be one. Namun, yang berdiri adalah Baby O dan berkata bahwa ialah yang memberikan info ketika mereka mendarat di Carson City. Spontan, Cyrus langsung menembaknya. Setelahnya mereka mengancam Po dengan menggunakan boneka yang ingin ia kembalikan kepada anaknya. Tak lama setelah itu, pasukan helikopter yang berisi Agen Vincent datang dan langsung menembaki pesawat ini. Po yang tak terima sahabat karibnya tewas bergegas menghajar para napi ini.
Dengan gagah beraninya, Po maju sebagai seorang Sudirman. Boge mentah pun dilancarkan oleh Po. Setelah berhasil melewati bara napi ini, dia bergegas memberitahu kepada para agen untuk berhenti menembak. Who is this? This is Cameron Poe. Shoot! Don't fire. Don't fire! Agen Vincent mencoba mengarahkan Po untuk mendaratkan pesawatnya ke bandara Las Vegas. Namun, Swan sebagai pilot mengatakan bahwa di sisi pesawat mengalami kerusakan akibat tembakan tadi, dan dia memastikan akan mendarat darurat di tengah jalan raya. Fuel, and we're dropping to. Only the word is crash. Strap in, ladies. Mereka berhasil mendarat. Di luar pesawat sudah berkumpul para polisi yang akan menyergap para napi yang masih hidup. Tapi sayangnya, Sears dan kawan-kawan berhasil kabur dengan menggunakan mobil pemadam. Po dan agen Vincent yang melihat hal tersebut langsung bergegas mengejar mereka. Kejar-kejaran pun terjadi di sini, sambil baku hantam pastinya. Po berhasil menggapai mobil pemadam tersebut, tetapi Sears berusaha menjatuhkannya. Namun malah Sears yang terluka. Sears terjatuh dan tertimpa batunya, membuat kepalanya gepeng. Dibarengi hujan uang, Po dan agen Vincent berjabat tangan karena mereka berhasil melumpuhkan para napi. Setelahnya, Cameron bertemu lagi dengan keluarganya yang sudah 7 tahun lamanya tak berjumpa. Oh, Cameron. Present for you, Casey. Birthday, darling. Dan film pun tamat. Wah, seru juga ya alur cerita kali ini. Pelajaran apa nih yang bisa kalian dapat dari film ini? Terima kasih dan sampai jumpa lagi.